Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, salam jumpa kembali dalam Mutiara Kasih edisi Minggu Biasa ke-28 tanggal 12 Oktober tahun 2025. Hari ini kita mengawali dengan doa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan untuk hari Minggu yang ke-28 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat Engkau melanjutkan perjalanan dan melintasi tanah kami, hari ini Engkau telah berhenti dan memasuki desa kami, rumah kami, hidup kami. Engkau tak pernah takut. Engkau tak pernah meremehkan penyakit, dosaku, bahkan yang mendalam sekalipun. Bahkan Engkau telah mengasihi aku. Aku berhenti di kejauhan ya Guru, bersama saudara-saudariku yang berjalan bersamaku di kejauhan dalam dunia ini. Aku mengangkat suaraku dan berseru kepadamu. Kutunjukkan kepadamu luka jiwaku. Aku mohon sembuhkanlah aku dengan urapan firman-Mu. Tak ada yang dapat menyembuhkanku, hanya Engkau yang adalah kasih. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan yang kita akan renungan berkaitan dengan Minggu Biasa ke-28 adalah teks dari Injil Lukas. Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita dengarkan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, sahabat Mutiara Kasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil yang kita renungkan persis pada hari Minggu Biasa ke-28 ini sebenarnya menempatkan langkah kita pada tahap ketiga perjalanan Yesus ke Yerusalem. Dan persis Lukas dalam hari-hari ini menempatkan Injilnya dalam posisi bahwa Yesus sedang menuju ke Yerusalem.
dari bab 9 Injilnya ayat 51 sampai bab 19 ayat 28, hampir 10 bab. Dan tujuan Yesus menyelesaikan misi perutusannya sudah dekat. Dan sang guru memanggil murid-muridnya, yaitu kita, dengan lebih kusuk lagi untuk mengikutinya hingga masuk bersamanya ke kota suci. Ikut bersama Yesus ke Yerusalem, ke dalam misteri keselamatan dan kasih yang akan dipenuhinya di sana. Langkah ini hanya diambil melalui iman yang dipupuk oleh doa yang sungguh-sungguh, yang tidak henti-hentinya, yang tekun, dan tentu tidak luput dari penuh kepercayaan, keyakinan. Kita melihat hal ini dalam pasal-pasal sebelum atau ayat-ayat sebelum dan sesudah kisah ini. Dari bab 17, ayat 6, ayat 19, bab 18 di tengah, ayat 42 misalnya. Sebenarnya kata-kata ini mengajak kita untuk mengidentifikasi diri dengan orang-orang kusta yang menjadi anak-anak, dan dengan orang kaya yang bertobat dan menyambut keselamatan di dalam rumahnya yang dikisahkan Lukas sendiri dalam bab 18 ayat 18 dan seterusnya. Jika kita sungguh-sungguh menyambutnya dan memeliharanya agar dapat mengamalkannya, kita pun pada akhirnya akan dapat mencapai Yeriko yang dikisahkan Lukas dalam bab 19 dari ayat 1 dan seterusnya. Dan dari sana mulai kita mendaki bersama Yesus di bab 19, lalu menuju pelukan kasih sukacita bersama Bapa. Teks Lukas sangat indah yang baru saja kita dengarkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Yesus berjalan dan melewati Samaria dan Galilea. Ia perlahan mendekati Yerusalem. Ia mengunjungi setiap kota, setiap orang yang dijumpainya dalam perjalanan itu. Tak ada yang luput dari kunjungan, dari pertemuan dengannya. Tak ada yang luput dari tatapan kasih dan belas kasihnya. Yesus memasuki sebuah desa yang tak bernama. Desa itu tidak punya nama, karena di sanalah tempatnya. Di sanalah tempat di mana kehidupan semua orang, dan di sana ia mendapati 10 orang kusta. Orang-orang sakit. Orang-orang yang telah tersentuh oleh maut. Dikucilkan dan dijauhkan. Orang-orang yang ini, kusta ini, terpinggirkan dan dihina. Ia segera menerima doa mereka. Seruan yang muncul dari hati dan mengundang mereka untuk memasuki bersama Yesus ke Yerusalem. Teriakan mereka itu ibarat doa yang menyentuh hati Yesus. Karena itu Lukas mengisahkan Yesus menoleh atau memandang dan tergerak hatinya oleh belas kasih. Mereka diikut sertakan dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem. Bukan untuk tetap jauh. Inilah kasih Yesus, kasih Tuhan yang Yesus salurkan. Melainkan untuk mencapai jantung kota suci, bait suci, bertemu dengan para imam. Ia mengundang mereka untuk kembali ke rumah Bapa. Ibu, Bapak, saudara dan saudariku yang saya kasih dalam Kristus, sahabat Mutiara Kasih. Tepat pada saat dimulainya perjalanan suci menuju Yerusalem,
ke-10 orang kusta itu disembuhkan. Mereka menjadi tahir. Mereka menjadi manusia baru. Herannya hanya 1 orang yang kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Ia seolah-olah melihat Yesus dan berlari, melompat kegirangan. Kita bisa bayangkan seorang yang dikucilkan, seorang yang dihina, yang sudah dipeluk oleh maut, kasarnya begitu, bersujud dalam penyembahan. Bersujud ibarat dia beradorasi dan merayakan Ekaristi, persekutuannya dengan Yesus. Yesus mencatat bahwa dari 10 orang itu hanya 1 yang kembali. Seorang Samaria yang bukan termasuk umat pilihan. Dan disinilah letak universalitas keselamatan yang diwartakan Yesus dari Bapa. Keselamatan adalah untuk semua orang, bagi mereka yang jauh, bagi mereka yang asing. Tak seorang pun dikecualikan dari kasih Bapa yang menyelamatkan melalui iman. Undangan ini sebenarnya terpatri jelas di hati kita. Kasih Bapa menanti kita semua. Seperti orang Samaria yang kembali dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Ekaristi yang adalah sakramen penyembuhan kita itu telah disiapkan. Ruang atas telah dihias, perjamuan telah disiapkan, anak domba telah disembelih, anggur telah dihidangkan. Tempat kita juga sudah siap. Kita membaca kembali, kita membaca ulang bagian ini dengan saksama. Kita berhenti sejenak pada kata-kata teristimewa, kata kerja yang Lukas pakai dalam perikop ini. Banyak sekali pengulangan kata dan namun terjemahan bahasa Indonesia membuat variasi supaya sepertinya jangan monoton. Tapi sebenarnya pengulangan ini menegaskan sesuatu juga, memberi arti penting dalam teks. Kita mengamati gerakan. Yesus memulai pergi, dia pergi, kembali, berjalan, pergerakan. Semua Yesus dalam pergerakan, dalam perjalanan. Dia berjalan menuju perjumpaan. Orang kusta datang, mendatangi juga dalam konteks perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan perjumpaan ini, dalam perjumpaan ini, sebenarnya seperti orang kusta, mereka membiarkan dirinya dibimbing oleh Yesus. Kita juga kalau bertemu dengan Yesus, membiarkan diri dibimbing olehnya, dibimbing oleh firman-Nya, dibimbing oleh suaranya, dibimbing oleh perintahnya. Kita juga sedang berarah menuju Yerusalem, menuju bait suci yang adalah hati kita. Dan saat untuk melakukan perjalanan suci ini, kita merenungkan kembali semua kasih Bapa yang Dia miliki terhadap kita. Untuk kita masing-masing, untuk kita bersama sebagai jemaat komunitas, sebagai gereja. Apakah saya, engkau, Anda, kita semua membiarkan diri kita dirangkul dalam pelukan Bapa, dalam rangkulan pelukan kasih Yesus? Apakah saya merasakan kesembuhan dalam diriku, dalam perjumpaan dengan Yesus, dalam perjumpaan percakapan saya dengannya ketika saya membaca firman-Nya? Apakah saya dipenuhi sukacita? Aku dibangkitkan dengan kata-kata bangkitlah, bangunlah. Saya merasa juga ikut dibangkitkan, ikut berdiri dari keterpurukan, dari rasa tidak semangat,
keputusasaan, keraguan-raguan saya? Apakah saya berbalik dan berlari menuju sumber kehidupan sejati, yaitu Tuhanku, Yesusku? Apakah aku bersiap untuk bersyukur kepadanya, menyanyikan lagu baru kasihku kepadanya? Bagaimana aku bisa membalas Tuhan atas segala kebaikan yang telah dilakukannya kepadaku selama perjalanan? Itu kata yang terulang tadi, kata kerja sebenarnya menunjukkan gerakan. Penginjil Lukas memberitahu kita bahwa Yesus melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem. Pakai kata kerja ini sangat indah, pergilah, perjalanannya. Suatu ekspresi yang indah dan intens meskipun umum dan terlalu sering digunakan. Dalam kalimat singkat ini saja kata kerja disebut 3 kali. Dalam ayat 11, dalam perjalanan. Ayat 14, pergi. Ayat 19, pergi. Inilah gerakan. Kata kerja yang menunjukkan gerakan, menunjukkan dinamika khas perjalanan. Kita dapat menerjemahkannya dengan semua nuansa. Aku pergi, aku keluar, aku mendekati, aku mengikut, aku bepergian. Dia adalah yang pertama pengembara agung, pesiara yang tak kenal lelah. Dia adalah yang pertama menggenapi eksodus kekal, keselamatan dan pembebasan kita. Dia mengetahui semua jalan, semua perjalanan pengalaman manusiawi kita. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang mustahil baginya untuk dilalui. Karena itu dia juga dapat mengundang kita untuk berjalan, bergerak, berkelanjutan. Sehingga kita akhirnya dapat kembali bersamanya dan pergi dari dunia ini di akhir pesiaran kita kepada Bapa. Memasuki sebuah desa, Yesus melewati, melintasi, berkelana, bergerak, menjangkau, tapi di sini dia memasuki. Dia memutuskan untuk masuk, berhenti lebih lama. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, Lukas merenungkan hal ini yang sebenarnya juga nasib dan situasi jemaat atau komunitas yang ditujunya. Dia masuk. Masuk itu satu kata yang bukan hanya tempel, itu masuk. Lebih dalam Injil Yohanes itu tinggal dalam, semua itu melebur masuk dalam. Penetrasi, masuk secara mendalam, yang menyiratkan dia berbagi dan berpartisipasi. Dia mendapati kita dalam sebuah perjalanan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, sahabat mutiara kasih yang juga dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menjadi dekat, menjadi sahabat, menjadi kekasih. Dia tidak membenci setiap pintu masuk. Setiap persekutuan, ia masuk di rumah Simon, si kusta. Ia masuk di rumah orang Farisi. Kemudian rumah kepala ibadat, rumah Sakeus, si pemungut cukai. Ia terus-menerus memasuki sejarah manusia dan berpartisipasi, makan bersamanya, menderita, menangis dan bersuka cita. Ia berbagi segalanya. Cukuplah dengan membuka pintu
seperti yang Ia sendiri katakan kepada kita dalam kitab Wahyu. Membiarkan Dia masuk agar tetap tinggal. Dia tetap tinggal bersama kita. Kita tentu bertanya-tanya, apa arti sebenarnya orang kusta? 10 orang kusta. Kondisi manusia ini bagaimana? Penyakit yang disebut kusta ini banyak yang mungkin belum kenal, belum tahu. Tapi kalau kita membolak-balik kitab suci sebenarnya, kita juga temukan, bisa mengerti atau memahami selain kamus atau buku-buku lain yang Mr. Google misalnya. Dalam Imamat bab 13 kita membaca, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis, sadis itu. Maaf saya interupsi ayat yang tadi saya baca, karena sadis, sudah tutup muka. Jadi nasib mereka itu tadi saya sempat sebut itu betul-betul sudah dirangkul oleh maut. Jadi najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Itu Imamat bab 13 ayat 45-46. Itu dia katakan itu. Jadi dikucilkan betul-betul. Kita mengerti bahwa orang kusta adalah orang yang telah menerima pukulan dan luka. Sesuatu yang telah memukulnya dengan keras, dengan kekuatan, meninggalkan bekas dan rasa sakit. Bukan hanya fisik, tapi secara sosial dan keagamaan. Luka yang dalam, seperti yang ditunjukkan oleh pakaiannya yang sobek-sobek dan kepala yang tidak tertutup. Ia adalah seorang yang harus menutup mulutnya karena ia tidak memiliki hak untuk berbicara. Ya tutup, karena memang itu najis. Kalau tidak ada hak apapun untuk bicara, tutup mulut. Bahkan untuk bernapas di tengah-tengah orang lain, dan tutup. Ia seperti orang mati, seperti orang mati. Orang mati yang berjalan. Ia adalah seorang yang tidak dapat menyembah Tuhan, tidak dapat memasuki bait suci atau menyentuh hal-hal yang kudus. Itulah sebabnya 10 orang kusta pergi menemui Yesus. Yesus membiarkan dirinya didekati. Mereka berhenti dari jauh atau berhenti jauh darinya, menyerukan kepadanya rasa sakit mereka ibarat sebuah doa tulus, teriakan doa dari hati yang kedalam. Yesus panggil dengan nama seperti seorang sahabat. Luar biasa ini Lukas menggambarkan itu. Jadi tidak panggil Tuhan, itu ada jarak atau sesudahnya. Walaupun sesudahnya Yesus guru, tapi pertama itu Yesus memanggil seorang dengan nama itu hanya dalam relasi yang sangat dekat, ibarat teman dengan sahabat. Tidak mungkin kita panggil orang yang tidak kenal dengan nama. Yesus guru. Mereka menyadari dirinya berdosa. Mereka menyadari dirinya dalam kondisi yang terpuruk. Mereka menyadari dirinya jauh dari Allah. Dan disinilah kita berada pada inti kebenaran. Disinilah misteri kusta. Misteri kusta sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Di sini penyakit kusta terungkap, itu adalah dosa. Itu adalah jarak dari Tuhan, kurangnya persahabatan dengan Tuhan, kurangnya persekutuan dengannya. Dan inilah yang menyebabkan jiwa kita mengering, jiwa kita mati, ya, sedikit demi sedikit. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kaum muda, anak-anak yang terkasih, sahabat mutiara indah,
mutiara kasih yang dikasih Tuhan. Renungan kita kurang lebih bergema di sini. Mengalami kasih Tuhan, tetapi juga jangan lupa bersyukur. Dalam konteks bacaan kita juga mengajak dalam rasa syukur itu. 10 dari 10 hanya satu yang pulang. Si kusta telah sembuh. Yang sembuh menerima roti dan anggur kasih yang cuma-cuma, keselamatan, pengampunan, kehidupan baru, dan akhirnya dapat kembali memasuki bait suci dan berpartisipasi dalam liturgi. Pertemuan dengan Tuhan juga yang sama, menggugah, mengganggu itu untuk mensyukuri, supaya persekutuan keselamatan yang dia sungguh kita alami, kita rasakan, kita bawa dalam keseharian hidup sepekan atau sepanjang hari, kita dapat menghampiri, mendekati Allah dengan keyakinan penuh. Yesus merangkul itu, merangkul kita, merangkul saya, merangkul aku. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan permenungan kita dengan doa. Tuhan, aku telah mengumpulkan madu yang baik dari firman-Mu dalam kitab suci, dalam firman-Mu yang baru saja kubaca dan kurenungkan. Engkau telah memberiku tarian, Engkau telah memelihara hatiku, Engkau telah menunjukkan kebenaran kepadaku. Aku tahu bahwa di hatiku Engkau telah menunjukkan kebenaran. Dan di antara orang-orang kusta itu, di antara orang-orang sakit, aku juga ada. Dan aku tahu bahwa Engkau sedang menantikan aku, agar aku dapat kembali dipenuhi sukacita untuk merayakan Ekaristi bersamamu, pertemuan penuh akrab dan mesra bersamamu. Dalam kasih-Mu yang penuh belas kasih, aku masih memohon kepadamu terang roh-Mu, agar aku dapat melihat dengan jelas, agar aku dapat dikenal dan diubah oleh-Mu, oleh perjumpaan dengan-Mu. Inilah aku Tuhan. Aku membuka hatiku, aku membuka pintu hidupku di hadapan-Mu. Pandanglah aku, tanyakanlah aku, sembuhkanlah aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.